Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Memasuki alam kubur merupakan fase pertama setelah seseorang mengalami kematian. Sebuah alam baru yang disebut alam barzah dan dianggap paling menakutkan saat pertama kali kita terbangun atau sadar bahwa kita telah mati. Seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya jika dia sudah meninggalkan alam fana dan serasa bermimpi ketika di alam kubur. Digambarkan jika seseorang yang baru 1 hari meninggal seperti mengalami mimpi jika dia belum mati, tetapi sebenarnya sudah memasuki alam barzah. Disebutkan, ketika seseorang yang mengalami kematian dan kemudian memasuki alam kubur, maka pertama yang akan datang adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kedatangan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur ini pun, digambarkan dengan cukup menyeramkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat semasa hidup, tetapi akan nampak menawan bagi mereka yang semasa hidupnya taat di jalan Allah. Ketika pertama kali berhadapan dengan manusia di alam kubur, maka ada 6 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan itu adalah, 1. Man Rabuka, siapa Tuhanmu? 2. Ma Dinuka, apa agamamu? 3. Man Nabiyuka, siapa nabimu? 4. Ma Kitabuka, apa kitabmu? 5. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? 6. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis serta siksa-siksanya yang tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal saleh. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian, maka di alam kubur sudah menanti kehidupan baru dan serba asing. Hadits panjang Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani ini, menceritakan perjalanan para manusia di alam kuburnya. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansar. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk, menanti, dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat, sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridaan-Nya.' Maka nyawa itu, dengan mudahnya, keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula. Hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan.' Jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' 'Robku adalah Allah,' jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, 'Apakah agamamu?' 'Agamaku Islam.' Mereka berdua bertanya lagi, 'Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?' Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga, memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing, yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, 'Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu.' Mukmin tadi bertanya, 'Siapakah engkau?' 'Wajahmu menandakan kebaikan.' 'Aku adalah amal salehmu,' jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, 'Wahai Robku, segerakanlah datangnya,
hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah membaca firman Allah, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kafir, pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga, sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun. Itulah gambaran bagaimana kondisi seorang yang sudah berada di alam kubur. Semua akan ditentukan lewat amal dan perbuatannya semasa hidup. Lantas bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kematian? Maka perbanyak amal ibadah. Bahkan agar terbebas dari siksa alam kubur dan bisa menjawab 6 pertanyaan itu, selain menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah, maka kita harus tetap memanjatkan doa. Net Islami 212 menyajikan informasi sosial kemasyarakatan dan kebangsaan serta layanan keagamaan dengan mengedepankan sikap moderat. Video di sini hanyalah sebagai referensi berbagai riset dan pengumpulan data berupa foto dan video dari berbagai sumber yang dikemas dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah 147. Terima kasih sudah menonton. Like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.